Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Terdistribusi Berbasis Objek. Jadi di sini kami akan membahas apa itu sistem terdistribusi berbasis objek. Sistem terdistribusi berbasis objek itu memiliki bagian yaitu komponen, objek, dan implementasi teknologi sistem terdistribusi berbasis objek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Arif Ferdika. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi berbasis objek. Jadi sistem terdistribusi berbasis objek merupakan jenis arsitektur sistem yang menggabungkan prinsip sistem terdistribusi dengan pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai konsep tersebut. Sistem terdistribusi yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen atau komputer yang berhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi komputer-komputer ini berbagai sumber daya, data, dan beban kerja untuk meningkatkan efisiensi. Baik, selanjutnya berbasis objek, yaitu menggabungkan prinsip-prinsip berorientasi objek atau OOP, di mana data dan fungsi yang memanipulasi data dikemas dalam entitas yang disebut objek. Dan objek-objek ini memiliki atribut data dan metode atau fungsi yang dapat berinteraksi satu sama lain. Jika digabungkan kedua konsep tersebut dalam sistem terdistribusi berbasis objek, objek-objek tersebut tersebar di berbagai komputer dalam jaringan, dan komunikasi antara objek terjadi melalui mekanisme jaringan, memungkinkan objek di satu komputer untuk memanggil metode atau mengakses data objek di komputer lain. Jadi teknologi seperti Distributed Component Object Model atau biasa disebut DCOM dari Microsoft dan Cobra, yaitu Common Object Request Broker Architecture, dan RMI Remote Method Invocation di Java adalah contoh teknologi yang memungkinkan implementasi sistem terdistribusi dalam berbasis objek. Baik, selanjutnya contoh dalam dunia nyata, misalkan dalam dunia perbankan, yaitu sistem terdistribusi berbasis objek digunakan untuk berbagai keperluan seperti manajemen akun. Jadi setiap akun bank bisa direpresentasikan sebagai objek dengan atribut seperti nomor akun, nama pemilik, dan saldo. Metode pada objek bisa termasuk cek saldo, transfer dana, dan perbaruan sistem informasi. Dan objek-objek ini bisa tersebar di berbagai server untuk memastikan ketersediaannya. Selain manajemen akun, ada juga seperti proses transaksi. Transaksi seperti pembayaran, transfer, dan setoran bisa dilakukan dengan memanggil metode pada objek transaksi yang memungkinkan berada di server yang berbeda. Dan sistem memastikan bahwa setiap transaksi diproses dengan konsistensi dan keandalan tinggi. Jadi dengan menggabungkan kekuatan sistem terdistribusi dalam pemrograman berorientasi objek, sistem terdistribusi berbasis objek dapat meningkatkan fleksibilitas aplikasi, terutama dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis seperti perbankan dan layanan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem terdistribusi berbasis objek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri Muhammad Rifki Anugrah. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen utama dari sistem terdistribusi berbasis objek, yang dimana dia memiliki 3 bagian, yaitu objek, middleware, dan protokol komunikasi. Yang pertama ada objek. Objek ini adalah dasar unit dari sistem yang mengenkapsulasi data dan metode untuk memanipulasi data tersebut. Di setiap objek ini memiliki identitas unik, status data, dan lain-lain. Contoh dari objek ini adalah sistem perbankan online, yang dimana memiliki 3 bagian objek dari sistem perbankan online ini, yaitu objek rekening bank, objek pengguna, dan objek transaksi. Bagian komponen kedua yaitu middleware. Middleware ini adalah perangkat lunak yang berada di antara sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di komputer. Fungsinya adalah untuk menyediakan layanan dan kemampuan umum yang diperlukan oleh aplikasi, memfasilitasi pengembangan, dan memungkinkan komunikasi serta memanajemen data antara
aplikasi dan sistem terdistribusi. Contoh dari middleware ini ada 5, yaitu database middleware, message oriented middleware, remote producer call, object request broker, dan middleware web. Contoh penggunaan middleware ini adalah layanan kesehatan, yang dimana menghubungkan berbagai sistem informasi kesehatan seperti sistem manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik untuk menyediakan akses kedua data yang terintegrasi. Dan di sini ada bagian ketiga, yaitu komponen protokol komunikasi, yang dimana protokol komunikasi ini adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur pertukaran data antara perangkat dalam jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data dikirim, diterima, dan diproses dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi. Fungsi utama dari protokol ini antara lain format data, pengendalian aliran, pengaturan koneksi, deteksi dan koreksi kesalahan, dan yang terakhir ada keamanan. Contoh protokol komunikasi adalah yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Di sini protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima halaman web melalui internet. Dengan cara penggunaannya adalah browser web menggunakan HTTP untuk meminta halaman web dari server dan menampilkan konten kepada pengguna-penggunanya. Implementasi sistem terdistribusi berbasis objek. Yang pertama, JAPA RMI. JAPA RMI atau Remote Method Innovation memungkinkan objek atau satu JVM untuk memanggil metode pada objek di JVM lain, bahkan jika berbeda di komponen berbeda. Yang kedua, Corba. Corba atau Common Object Request Broker artikel adalah objek-objek dalam bahasa pemrograman yang berbeda dan berjalan di platform yang berbeda berinteraksi melalui jaringan. Yang ketiga, Microsoft DCOM. Microsoft DCOM atau Distributed Component Object Model adalah teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara komponen perangkat lunak yang tersebar di berbagai komputer melalui jaringan. Contoh JAPA RMI, sistem pemesanan hotel di mana server pusat mengelola database kamar hotel dan aplikasi klien di komputer menggunakan akses pemesanan kamar melalui RMI. Yang kedua, contoh Corba, sistem pengelolaan persediaan yang mengintegrasikan aplikasi dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan seperti penjualan, gudang, pengiriman, menggunakan Corba untuk berbagai data fungsi. Yang ketiga, contoh Microsoft DCOM, aplikasi perkantoran di mana berbagai tim di lokasi yang berbeda dapat mengakses dan memperbarui dokumen bersama melalui komponen-komponen DCOM yang berjalan di server pusat. Kesimpulannya, sistem terdistribusi berbasis objek memungkinkan objek-objek perangkat lunak berinteraksi melalui jaringan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Dengan teknologi seperti JAPA RMI, Corba, dan DCOM, aplikasi menjadi lebih fleksibel. Pengembangan dapat fokus pada logika bisnis tanpa harus khawatir tentang infrastruktur jaringan.